Sementara itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung membentuk Satgas khusus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, serta kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum Jakarta. Mahkamah Agung menegaskan hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan diberhentikan sementara. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Kejaksaan Agung telah menetapkan total 7 tersangka dalam kasus gratifikasi kasus suap vonis Onslek dalam perkara ekspor crude palm oil. Sejumlah barang bukti pun turut diamankan termasuk deretan mobil mewah dan motor besar. Dan saat ini kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Andromeda Ariza langsung dari Kejaksaan Agung. Andro, total ada 7 tersangka yang diamankan hingga hari ini. Apakah ada kemungkinan bertambahnya tersangka lain? Dan bagaimana akhirnya Kejaksaan bisa mengungkap kasus ini? Ya Jessica dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kemungkinan apakah ada tersangka lainnya, kemungkinan ini masih akan terus terbuka karena sejauh ini bahwa dari tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa setidaknya 14 orang saksi dalam kasus gratifikasi vonis Otlah yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah ada 7 tersangka yang diamankan, di mana dalam 2 hari pada hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 12 April 2025, sudah ada 4 tersangka, di mana di antara ini merupakan 2 advokat dengan atas nama Marcella Santoso dan juga Arianto. Kemudian juga ada hakim, di antaranya ini ada 2, yaitu Wahyu Gunawan sebagai panitera muda dan juga Muhammad Arif Nuriyanta. Muhammad Arif Nuriyanta ini sebagai wakil ketua PN Jakarta Selatan pada saat itu dan saat ini menjabat sebagai ketua PN Jaksal. Dan setelah 1 hari berserang, kemudian juga ada 3 hakim tambahan juga yang turut dijadikan tersangka, yaitu atas nama Jumayanto, Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Muhtarin. Dan saat ini ke-7 tersangka ini sudah diamankan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Kejaksaan Agung. Dan kalau kami melihat memang sejauh ini sudah ada sejumlah barang bukti Jessica yang diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, baik itu 7 mobil mewah yang tepat berada di belakang saya, kemudian ada 21 motor besar dan juga sejumlah uang dalam pecahan dolar, kemudian juga dolar Amerika, dolar Singapura dan juga beberapa barang bukti yang lainnya yang sudah diamankan. Kalau tadi Jessica bertanya bagaimana tim dari Dirpid Jampitsus ini melakukan penggeledahan, kemudian juga melakukan kronologi terkait dengan penangkapan 7 orang tersangka ini. Hal ini diketahui bahwa salah satunya adalah bahwa tersangka Arianto yang saat itu menjadi seorang pengacara dalam 3 korporasi sempat bertemu dengan salah satu panitera muda ini atas nama Wahyu Gunawan ini untuk mengurus perkara korupsi 3 korporasi terkait dengan CPO untuk menyiapkan uang senilai 20 miliar rupiah. Dan akhirnya disepakati uang 20 miliar tersebut, kemudian juga Wahyu Gunawan akhirnya bertemu dengan MAN. MAN ini merupakan Muhammad Arif Nuriyanta agar putusan tersebut dapat dikatakan onslak. Namun ternyata MAN ini meminta uang tambahan untuk dikalikan 3 kali lipat sehingga dengan nominal 60 miliar rupiah. Sehingga Wahyu Gunawan ini meminta kepada Arianto untuk menyiapkan uang sekitar 60 miliar rupiah. Kemudian pada akhirnya Arianto ini menyetujui dan juga memberikan kepada MAN dan akhirnya pada 19 Maret 2025 perkara tersebut dapat dikatakan onslak. Kalau kami melihat begitu pemberian uang ini ternyata di tanggal 18 tanggal bulan Oktober 2024, baik itu Juhayanto, kemudian juga Agam Syarif dan juga AL ini menerima uang dengan masing-masing berjumlah ada 4,5 miliar rupiah, 6 miliar rupiah, kemudian juga 5 miliar rupiah. Dan memang kalau kami melihat dari rentetan kasus ini, Jessica dan juga pemirsa di rumah,
yang masih menjadi pertanyaan hingga sore hari ini, siapa yang memberikan uang 60 miliar rupiah kepada pengacara Arianto yang sampai sejauh ini, sampai sore hari ini memang masih belum ditentukan, karena sejauh ini tim dari Dirpid Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus memperdalam keterangan dari para saksi-saksi yang ada. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan konfrontasi dengan saksi-saksi yang lainnya, terutama dari para tersangka yang sampai dengan sore hari ini telah diamankan di rumah tahanan di Salemba. Demikian Jessica yang dapat kami laporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.